pembimbingnya, kalau seminar proposal yang biasa kita lihat itu, dosen kan kalau seminar proposal ada pembimbingnya 2 orang. Nah, jadi dosen pengampu mata kuliah workshop PTK itu membimbing semua peserta ini. Ya, jadi semua peserta ini menjadi bimbingannya karena output dari mata kuliah workshop adalah proposal penelitian. Nah, sehingga yang kita bahas di pertemuan workshop PTK ini adalah tahapan-tahapan menyusun proposal. Jadi mulai bab 1 sampai pada daftar pustaka. Kalau untuk proposal itu kan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, karena itu kita nanti mungkin mengelompokkan Bapak Ibu yang mau penelitian konteks ke misalnya penelitian pengembangan. Nah, itu nanti bikin kelompok sendiri untuk mengkaji bagaimana tahapan ini penelitian pengembangan. Nah, nanti pada saat mata kuliah metode penelitian, Bapak Ibu lah yang kemudian eksplor lebih jauh. Karena mata kuliah metode penelitian itu tidak membagi seperti itu. Mata kuliah metode penelitian menyajikan bagaimana metode penelitian kalau pengembangan, bagaimana metode penelitian kalau kualitatif, bagaimana metode penelitian kalau kuantitatif, bagaimana metode penelitian evaluasi, ya seperti itu. Nah, di workshop kita akan bercampurlah semua. Jadi Bapak Ibu yang memilih itu yang kita kupas tuntas. Jadi nanti pada harapan kami di pekan kelima itu sudah ada yang mempresentasikan proposal penelitiannya. Ya, jadi ada yang mempresentasikan proposal penelitiannya. Jadi pekan pertama, kedua, ketiga, keempat ini kita fokus diskusikan dulu apa rencana judul penelitian tak. Bagaimana mengupas bab 1 latar belakang. Kemudian masuk pada bab 2 apa referensi yang akan kita gunakan. Ya, kajian teorinya seperti apa. Kemudian masuk pada bab 3 metode penelitian yang di dalamnya ada sistematika jenis penelitiannya apa, waktu penelitian dan seterusnya. Tata tulis tesis dan disertasi itu kita mengacu pada panduan penulisan tugas akhir dari universitas. Pimpinan baru sekarang ini sudah mengembangkan juga pedoman penulisan tugas akhir, cuma belum dipublish. Semoga pekan depan sudah dipublish supaya itu yang akan kita jadikan rujukan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mengambil penelitiannya pengembangan, oh begini sistematikanya. Yang mengambil penelitian evaluasi, begini sistematikanya. Mengambil kuantitatif dan seterusnya. Oke, seperti itu dulu bayangan yang kami berikan. Mungkin kita bisa nanti kelompokkan rencana penelitiannya Bapak Ibu. Mungkin belum fix sekarang, tapi bisalah kita diskusikan lebih awal dulu. Saya harap semoga sudah ada semua rencana penelitiannya. Ada beberapa yang pernah chat saya bilang saya rencana kayak yang mengambil yang regresi, ada yang mau mengambil evaluasi, ada juga yang mengambil pengembangan. Ya, yang mana menurut kita memang fenomena itu ada kita lihat di lingkungan tak, minimal di lingkungan sekolah tak dulu, yang kita lihat fenomenanya kita mau teliti. Silakan, ada yang mau membuka diskusi. Ya, Ibu Nur Asmi, silakan Bu. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya. Mohon izin menyampaikan Pak, apakah judul yang rencana kami teliti ini bisa? Tapi saya coba sebut judulnya. Ya, boleh. Ya. Ini tentang pengembangan, yaitu analisis pengaruh pendidikan teknologi pertanian terhadap kemampuan siswa SMK pertanian dalam mengembangkan kakao berkelanjutan. Oke. Apakah, Sudah, Ibu? Iya, sudah. Ya, saya langsung jawab dulu ini, Ibu. Jadi begini, Bu, kalau lihat dari judulnya, ini bukan penelitian pengembangan, ya, karena Ibu mau melihat pengaruh. Ibu mau melihat pengaruh. Meskipun di dalamnya itu mungkin ada kata pengembangan, jadi bukan karena ada kata pengembangan sehingga kita mau penelitian pengembangan. Contoh misalnya ini, pernah kita lihat botol minuman. Nah, kan berbeda itu bentuknya, itu botol minuman Aqua, Cleo, apalagi Le Mineral, apa macam-macam. Toh berbeda-beda bentuknya. Nah, penelitian pengembangan itu adalah penelitian yang ada bentuk awalnya, kemudian karena kondisi di lingkungan kita itu ada yang masih kurang cocok dengan bentuk seperti itu, sehingga dikembangkan. Jadi harus jelas dulu bagaimana existingnya, bagaimana kondisi yang ada sekarang. Ya, karena kondisi yang ada sekarang itu masih kurang optimal, sehingga kita mau ubah. Ada hal yang kita mau rubah. Nah, itu penelitian pengembangan. Nah, caranya mengubah itu, itulah yang kita mau teliti. Oh, saya harapannya ini seperti ini, bentuk atau pengembangan yang lebih baiknya. Yang pastinya ada referensi yang kita jadikan dasar bahwa mau mengarah ke bentuk yang seperti ini karena ada dasar teorinya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, jangan kita terjebak pada judul, ya. Jangan kita terjebak pada judul penelitian. Yang kita bagusnya kita kumpulkan sekarang adalah apa yang muncul, fenomena apa yang muncul, yang kita lihat, sehingga itu layak atau tertarik kita mau teliti. Ya, bisa jadi yang kita mau teliti itu bukan penelitian pengembangan, tapi mau penelitian pembuktian, mau membuktikan bahwa apakah ini berpengaruh atau tidak. Ataukah kita mau mengevaluasi sejauh mana ini keberhasilannya program misalnya. Ya, jadi kita mungkin pernah saya kasih link ya, link YouTube yang ada di situ apa itu mencari masalah penelitian. Kayaknya belum sempat dikasih. Belum, jadi oh iya, mungkin bisa kita jadi bahan diskusi di situ bagaimana mencari masalah penelitian. Jadi dari fenomena yang kita lihat atau ada berita kita lihat, ya itu kita jadikan jadikan fenomena di dasar untuk kita mau teliti. Dari situlah kemudian kita bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karena prinsipnya itu penelitian kan ada pertanyaan yang kita mau cari jawabannya. Itu prinsip penelitian itu seperti itu. Karena kita lihat terus muncul pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itulah yang kita mau jawab, maka kita mau cara menjawabnya melalui penelitian. Ya, gitu dulu untuk pengantar. Baik, selanjutnya Pak Malihul. Ya, Pak. Izin, Pak. Ya. Kalau saya judulnya mungkin ini, Pak. Pengembangan media ajar dasar elektronik, Pak, untuk pelajaran dasar teknik otomotif, Pak.
Gitu Pak ya. Iya Pak. Baik. Ya, yang kalau judulnya pengembangan langsung kelihatan ya. Dari judul ini sudah bagus. Ya, artinya langsung langsung kelihatan yang mau dikembangkan adalah media. Nah, yang mau dikembangkan adalah media. Sekarang harus muncul pertanyaannya, kenapa mesti ada apa dengan media yang ada saat ini? Ya, sehingga mau dikembangkan. Jadi itu yang harus kita kupas dulu. Jadi kondisi existing dari media itu kenapa yang dipakai selama ini, kemudian media yang digunakan itu ternyata fenomenanya belum optimal. Belum optimal misalnya meningkatkan hasil belajar, belum optimal mencapai tujuan pembelajaran, belum optimal membangkitkan motivasi belajar siswa, belum optimal keaktifan belajarnya dan seterusnya. Nah, jadi untuk penelitian pengembangan harus tadi jelas apa ya kondisi sekarang, kalau misalnya tadi medianya yang sekarang itu seperti apa, dan kita mau kembangkan kemana, apa dasarnya kita mau mengembangkan hal itu. Ya, itu dulu jawaban sementara. Memang aneh itu Pak, mencari hal seperti itu memang semakin membingungkan itu semakin bagus. Berarti kita mau cari tahu, ya. Itu kan itu berpikir kritis itu seperti itu. Ya, oke, silakan Ibu Ummu Fadilah. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Pak Di? Kemak waktu waktu Ya, pertemuan di datangnya dari semester mana ini? 1. Ya, ya Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan Bu, lanjut. Oh ya, waktu semester pertama kan Pak pernah saya ajukan itu terkait dengan yang menjadi rencana saya untuk penelitian. Cuman saya menemukan lagi Pak permasalahan yang baru. Sebenarnya jadi yang pertama kan yang baru ini Pak, saya mau membahas ini pengaruh desain visual pada media sosial terhadap branding personal siswa misalkan di sekolah saya PSMK. Kemarin itu saya juga tertarik Pak untuk menguji efektivitas penggunaan CBT, aplikasi CBT pada pelaksanaan ujian tengah semester Pak untuk semua mata pelajaran. Jadi ada 2 ini yang menjadi ini Pak yang ingin saya kaji lebih lanjut, yang mana yang cocok yang bisa saya ini Pak. Bisa mungkin ada masukan Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Ummu. Ya Pak. Ya, jadi kalau sudah ada memang fenomena kita lihat tadi mengenai apa tadi desain visual ya. Iya Pak, untuk meningkatkan personal branding siswa. Personal branding, bahaya nih personal branding ya. Caleg ini atau apa calon bupati, calon gubernur ini itu Ya, personal branding. maksudnya saya lebih ke ini Pak, bagaimana itu anak-anak bisa menciptakan jati dirinya seperti apa Pak melalui media sosial. Kan apalagi Ya, saya mengajar di ini Pak, di kafe, desain ya, komunikasi. Iya. betul. Ya, jadi memang artinya ada aspek psikologisnya masuk, ada aspek seninya masuk ya. Iya. Pemasaran juga ini masuk, personal branding. Jadi kalau kita mau branding diri kita mau branding seperti apa? Apakah branding tak itu memang fashionable? Berarti selalu kita fashionable. Artinya fashionnya selalu kita ganti, ada tren terbaru seperti itu. Iya. Atau kita mau personal branding tak sebagai agamis, maka selalu pakai songkok, selalu pakai jubah dan seterusnya. Itu personal branding juga ya. Tapi terlepas dari itu, prinsipnya kalau ada hal seperti itu, bikin makin pertanyaan sebanyak-banyaknya.
Terkait dengan branding tadi. Kalau dari judul itu kan belum kelihatan apanya ini yang kita mau lihat. Kenapa kita mau teliti pengaruh desainnya itu terhadap personal branding. Bisa jadi fenomena itu muncul ketika kita mengamati media sosialnya anak-anak. Bisa kita lihat dari situ. Anak-anakku ini kalau setiap mendesain pasti ada gambar gunungnya. Setiap mendesain selalu warna ungu na pakai. Jadi itu fenomena itu. Kita bisa lihat juga dari teman-teman guru tak kata bagaimana. Setiap ke sekolah pasti pakai tas hijau. Misalnya. Atau kalau hari Senin warna hijau, hari Selasa warna merah. Ya mungkin mau pamer bahwa banyak tasnya. Itu fenomena yang dari situ, dari fenomena muncul itu bikin banyak pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itulah kemudian kita kelompokkan. Makanya nanti kubagikan ke link videoku. Nah, tapi jangan lupa like, apalagi komen, dan subscribe. subscribe. Tapi belum demonetisasi. Ya, nanti lagi. Jadi, Ya, tapi Pak, jadi ya. mending yang ke personal branding pada ketimbang itu yang efektivitas penggunaan aplikasi ya Pak. CBT juga bagus, CBT. Tapi CBT itu apa yang kita mau lihat. Misalnya, kalau hasil aspek evaluasi CBT, ya misalnya CBT sekarang, apakah sekarang orang guru-guru di sana sudah pakai CBT? Tidak semua Pak. Tidak semua. Kalau tidak pakai, terus kenapa? Adakah masalah kalau misalnya tidak pakai CBT orang? Dari aspek CBT itu apa masalahnya? Kan itu selalu jadi pertanyaan itu dosen-dosen penguji. Apa masalahnya kalau CBT? Apakah memang perlu ada? Harus ada? Kalau tidak ada, lalu kenapa mau diteliti? Ya itu. Jadi kalau misalnya atau kita mau mengembangkan itu CBT, ada juga penelitian itu mengembangkan CBT karena yang kita mau lihat adalah efektivitasnya. Oh, selama ini kalau kalau UTS itu selalu lama itu prosesnya. Lama orang UTS belum keluar nilainya. Belum dikumpulkan oleh guru-guru karena lama diolah. Ya. Karena lama diolah, makanya perlulah pengembangan CBT. Ya, jadi selalu kita munculkan dari kondisi apa masalah yang terjadi di lokasi pengamatan itu untuk lokus penelitian. Ya. Oke, Ibu Purnama Sinar, silakan Bu. Bersinar juga kayaknya lampu tadi di belakang itu. Di belakangnya dalam. Ya. Oh, maaf. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Mungkin apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sedikit putus-putus. Ya, silakan Bu. Ya, bentar saja. Ya, jadi saya perbaiki jaringan ini. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar jelas? Masih putus-putus? Ya, jelas Bu. Tapi sepertinya ramai di sekitar tak? Ya, lagi di kafe Pak. Oh iya. Iya. Jadi rencana Pak, ini judul yang ingin saya coba, tapi nanti pasti minta arahan. Jadi langsung saya sebutkan judulnya, tapi saya juga belum tahu apakah ini benar-benar R&D atau bukan. Jadi judulnya itu model penerapan teaching factory. Model penerapan teaching factory di UPTD SMK Negeri Bulog, seperti itu.
Jadi alasan ini ingin saya ambil karena secara nasional teaching factor itu ada panduannya. Hanya saja berdasarkan panduan itu ada hal-hal yang saya rasakan dan alami itu cukup sulit untuk diterapkan di kondisi lingkungan dan karakteristik di wilayah kami. Kemudian selama 3 tahun terakhir kami mendapatkan berbagai workshop tentang teaching factory dan ada beberapa narasumber yang seperti membuka pikiran atau step-step yang menurut saya bisa dikombinasikan dengan panduan secara nasional tersebut yang mudah-mudahan harapan saya bisa saya terapkan sesuai kondisi lingkungan di sekolah saya. Seperti itu rencananya Pak, apakah itu memenuhi pengembangan? Seperti itu. Oke, ya baik. Makasih Bu. Jadi kalau Ibu Purnama sudah ada model acuan secara nasional, tapi mau dimodifikasi, ya kondisinya seperti itu. Modifikasinya itu disesuaikan dengan kondisi lokal. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi Ibu lihat dari fenomena, tinggal digambarkan itu fenomena yang ada saat ini, ya fenomena mengenai pelaksanaan TEFA. Tapi kita harus lihat TEFA-nya sudah berapa lama Bu jalannya. Kalau di sekolah sudah jalan selama 3 tahun, hanya saja kan TEFA itu ada 7 level ya Pak ya, jadi baru level 1, 2, dan 3, jadi untuk kami ini di level 3, dan saya ingin meningkatkan lagi levelnya dan lebih lebih mendalam lagi, masih belum terlalu sesuai harapan para pimpinan juga, jadi ingin lebih diperbaiki lagi Pak, seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada 2 mini fenomena yang kita munculkan tadi. Yang pertama ada harapan pimpinan untuk meningkatkan, itu bisa di pengembangan. Bisa juga arahnya menjadi penelitian evaluasi. Mau mengevaluasi kondisi TEFA. Ya, mengevaluasi kondisi TEFA. Jadi nanti juga jadinya bermacam-macam. Tapi yang mesti kita lihat kalau dia kita arahkan ke penelitian pengembangan, lihat tadi referensi yang akan kita gunakan untuk mengubah itu. Ada jika referensinya itu kalau misalnya tadi model nasional sudah nasional, kemudian ternyata ada referensi yang kita baca, oh ternyata ini ada ada hal seperti ini lagi yang bisa diterapkan, bukan karena orang sampaikan. Itu sebagai dasar ilmiahnya seperti itu. Ya, sebentar dulu ada telepon yang pada kantin.
Oke. Jadi gitu Bu Pur. Izin sedikit lagi Pak, bisa? Ya. Iya, jadi tadi narasumber yang saya maksud ini, apakah bisa dikatakan seorang ahli ketika dia praktisi di bidang KPTK misalnya di pendidikan vokasi dan dia misalnya S3, apakah bisa itu yang akan menguji nanti? Saya sudah melihat beberapa referensi juga, misalnya dari penelitian pengembangan, misalnya ada uji validitasnya nanti oleh ahli. Apakah bisa seperti itu, Pak? Bisa. Ya. Ada sebagai ahli dia kan? Ya, bisa sebagai validator. Oh iya, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Iya. Mohon bimbingan Ya. ke depannya. Ya, kasih Bu. Ibu Erna. Termute Ki Bu. Kalau saya Pak, rencana ini pengembangan media pembelajaran. Jadi judulnya kurang lebih pengembangan media pembelajaran modul interaktif berbasis smartphone pada mata pelajaran desain produksi busana. Itu seperti itu Pak. Oke. Nah, sekarang ini banyak yang terjebak bahwa modul itu adalah media. Apakah modul itu adalah media atau bahan ajar? Ya, kalau media kan itu alat bantu. Alat bantu kita mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Jadi kalau modul kan materinya ada di dalam situ. Ya, jadi itu bahan ajar. Nah, tidak apa-apa juga kalau kita mau arahkan ke pengembangan modul atau e-modul atau bahan ajar. Prinsipnya penelitian pengembangan kita pahami dulu kondisi existingnya, karena itu yang harus diungkapkan. Ada apa dengan bahan ajar yang digunakan selama ini? Jadi apa kekurangannya? Karena ada yang kurang sehingga kita mau tambah. Nah, menambahnya itu kenapa? Modul. Kalau kita mau misalnya mau tambah Ki atau kita mau ganti Ki. Nah, itu di situ anunya. Prinsipnya itu kalau penelitian pengembangan. Jadi ada yang kurang, kemudian mau diperbaiki. Untuk memperbaiki itu menggunakan yang kita tawarkan. Nah, yang kita tawarkan itu apakah sudah terbukti? Pasti ada referensinya yang kita gunakan bahwa itu sudah hasil uji mi. Orang lain sudah pernah gunakan dan berhasil. Nah, kita mau terapkan di lokasi yang penelitiannya kita. Karena karakteristiknya sama. Jadi jangan sampai karakteristiknya berbeda. Yang orang pakai itu penelitian pengembangan modul itu bahan ajarnya itu untuk anak SD, kita mau pakai di SMK. Nah, kan berbeda karakteristiknya. Nah, itu yang kita jadikan pertimbangan. Ya, gitu Bu Erna. Ya. Kita ke Pak Wiono. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model penelitian yang saya rencanakan itu model pengembangan Pak dengan judul pengembangan e-job sheet terintegrasi trainer pemrograman berbasis Arduino Nano pada mata pelajaran Embedded System Programming di kelas 12 Teknik Elektronika UPTD SMK Negeri 1 Tapalang. Jadi modelnya itu adalah pengembangan di mana dasarnya ini pemanfaatan media bahan ajar digital beserta dengan media ajar berupa trainer yang dilengkapi dengan e-job sheet, Pak. Ya. Untuk dasar yang kedua itu karena di sekolah kami memang belum ada untuk trainer pemrograman, sekaligus rata-rata trainer yang ada di sekolah itu tidak dilengkapi dengan e-job sheet. Rata-rata menggunakan job sheet manual, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Oke.
sebagai tambahan kalau penelitian pengembangan, kita harus membaca beberapa model-model penelitian pengembangan, ya. Jadi penelitian pengembangan itu ada banyak model. Ada model 4D, model Asur, ada Borg and Goal, ada ADDI. Jadi kalau kita mau masuk ke penelitian pengembangan, pelajari itu model-model itu. Nanti pasti Prof. Sabto sampaikan, ya, metode penelitian. Dari beberapa model itu, model pengembangan, ya, itu nanti akan kita memilih. Jadi model-model pengembangan itu masuk ke kajian teori, nanti kita akan memilih, oh ini saya memilih ADDI misalnya. Nah, pasti akan ditanya, kenapa memilih ADDI sebagai model pengembangannya? Apa dasarnya? Ya, karena karakteristik dari setiap model itu berbeda. Kemudian mesti kita bedakan itu yang apa yang disebut model dan modul. Jadi berbeda antara model dan modul. Kalau modul tadi adalah bahan ajar. Kalau model itu adalah gambaran keterkaitan beberapa komponen. Misalnya ADDI, model pengembangan ADDI itu ada ADDI-nya, ada hubungannya itu A itu berhubungan kemana, baru I, D, dan seterusnya. Kalau Borg and Goal, Mas itu ada modelnya di situ. Kalau modul tadi kan di bahan ajar. Nah, tidak apa-apa, Bapak tadi mau arahnya ke pengembangan apa tadi job sheet, ya, kemudian dikaitkan dengan trainer. Nah, yang perlu juga kita perhatikan, kalau penelitian pengembangan jangan menyebutkan lokasi sekolah, karena apa yang akan kita kembangkan itu bisa juga diterapkan di sekolah lain. Jadi misalnya saya mau bikin media pembelajaran apa tadi teknik otomotif di SMK, jangan, karena pelaksanaan uji cobanya itu di sekolah A, mungkin 1 kelas, 2 kelas, nanti ada uji coba lagi namanya untuk kelompok besar itu di sekolah lain. Jadi kita akan melihat karakteristik bahwa modul ini atau modul itu atau apapun itu pengembangan yang kita lakukan itu bisa diterapkan seluruh Sulbar, bahkan seluruh Indonesia ditawarkan. Itulah prinsip penelitian pengembangan. Ya, jadi jangan kita batasi skopnya itu hanya dikembangkan untuk di sini saja, di sekolah ini saja. Beda kalau penelitian tindakan kelas, ya. Nah, kalau penelitian tindakan kelas, tindakan yang kita lakukan itu memang hanya cocok karakteristiknya dengan kelas tersebut. Ya, seperti itu, Pak Wino. Tapi Pak, Ya, jadi sampai di jurusan teknik elektronika begitu Pak ya? Nggak usah disebutkan ya, sekolah. betul. Iya. 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 Nah, nanti di bab 3-nya itu akan muncul. Ada uji coba perorangan, ada uji coba kelompok kecil, ada uji coba kelompok besar. Ya, seperti itu. Oke, ke Pak Herianto. Iya, baik. Terima kasih. Tapi Pak, kalau untuk judul saya belum dapat, cuman dasar pemikirannya itu apa ya? Saya menggambarkan guru di sekolah non PK melihat ke sekolah SMK PK. Ya. Oke. Kemudian guru non PK ini bertanya kepada saya, Pak Heri itu SMK PK. Apa sih? Bagaimana sih? Nah, bagaimana kalau sekolah saya juga seperti itu? Nah, sehingga muncul pertanyaan setelah membaca beberapa literatur yang ingin saya mungkin melihat adalah bagaimana pemahamannya ini yang melaksanakan yang sudah melaksanakan program SMK PK, bagaimana pemahaman guru-gurunya, kepseknya,
dan beberapa orang di dalamnya sebagai pelaksana SMKPK. Kemudian ini kan SMKPK kalau dari yang saya baca intinya konsep utamanya dia menggunakan PJBL project. Nah, bagaimana pemahaman guru-gurunya? Itu kan kalau kita baca di literatur tentang SMKPK kelihatannya hasil yang mau dicapai adalah ini. Nah, saya melihat di Kabupaten Pasangkayu yang melaksanakan SMKPK itu begitu tidak. Jangan sampai nanti juga sekolah saya melaksanakan PK bahwa ternyata tidak sesuai dengan yang yang ada di websitenya Dirjen Vokasi. Nah, jangan sampai itu semacam penyakit menular, Ji. Nah, jadi saya melihat bagaimana pemahaman guru-guru terhadap kurikulum standarnya SMKPK. Kemudian itu yang permasalahan berikutnya adalah bagaimana proses pelaksanaan pembelajarannya. Jangan sampai mungkin di poin 1 pemahamannya bagus, di poin keduanya itu lagi implementasinya bagaimana. Jangan sampai kayak gini, mungkin secara teori guru-gurunya bisa checklist bagus semua poinnya di atas 80. Tapi pelaksanaannya lagi bagaimana? Kemudian dari pemahaman dan pelaksanaan itu kira-kira dievaluasi lagi apa kira-kira peluang dan hambatan yang kemungkinan bisa muncul kalau kita menerapkan SMKPK di sekolah lain. Untuk sementara itu permasalahannya, Pak. Tapi kalau judulnya saya belum bisa meramu. Oke, ya, makasih Pak Heri. Ramu-ramuan ini biasanya ibu-ibu. Suka minum jamu. Penjamu Itulah. dia, ya bisa penjamu. Penjaminan mutu. Oke. Sekolah tak sudah SMKPK? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, makanya ini cemburu Pak Herianto ini sama sekolah yang dapat Nah, SMKPK atau? itulah. Jangan sampai juga Pak saya mengajukan untuk Jangan jadi sekolah SMKPK. lain, Pak. Satu sekolah saja, bukan satu sekolah MPK, satu jurusan. Ya, itu baru kamu bilang bahwa memang itu judulnya di SMKPK sama dulu. SMK bertaraf internasional, tapi hanya satu program keahliannya yang bertaraf internasional. Jadi kalau melihat dari apa yang kita gambarkan, sebenarnya kita mau mengevaluasi, ya, kita mau mengevaluasi tadi itu pelaksanaan program SMKPK. Nah, kalau kita itu kondisi mau meneliti penelitian evaluasi, kita sendiri dulu yang harus memahami apa yang mau dievaluasi. Jadi kalau kita mau mengevaluasi SMKPK, makanya saya tanya kita tadi, apakah sudah menerapkan SMKPK atau belum? Ternyata belum. Karena SMKPK itu kan ada beberapa modelnya. Ada SMK memang yang basisnya kegiatan, workshop, latihan, dan seterusnya. Ada SMKPK yang dibantu pengadaan peralatan. Nah, jangan sampai kita mau teliti tahu, tadi kita konteksnya pembelajaran, Luas sementara aspeknya kalau SMKPK yang mau diteliti, Pak. ya, Karena banyak aspek di dalamnya. ya Ada banyak aspek penjelasan tadi, kurikulum, ada teaching ya, factory, ada ada TV-nya banyak. Sama tadi pengembangan kompetensi guru dan lain-lain, banyak sekali terlalu. Ya, jadi cukup luas Ki, cukup luas Ki. Tapi tidak apa-apa jadi fenomena itu yang kita lihat SMKPK. Bisa jadi kita mau melihat SMK bagaimana deskripsi SMKPK-nya dulu di Pasangkayu itu. Jadi coba kita petakan, cari tahu SMKPK yang di sekolah A misalnya program keahlian apa. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan itu bisa jadi mengevaluasi, tapi harus kita paham dulu mengenai SMKPK itu sendiri. Bisa juga tadi kita mau coba membandingkan bagaimana penerapan SMKPK di sekolah A dan sekolah B dan di sekolah di Pasangkayu. Ya, jadi kita bisa perbedaannya di situ karena di SMKPK itu yang sangat berperan mana ya, ada pakai bisa ke sini enggak masuk, jadi
Nah, itu kan Pak Kapsek itu yang berperan kencang itu di situ kalau SMKPK. Pak Lalu mungkin tim SMKPK. Bukan, ya, karena itu. Sekolah Jadi sih Pak, jurusan saya tidak. oh ya, tapi kan ada timnya itu, ada timnya SMKPK dan itu apa di waktu 2 tahun lalu saya monitoring pelaksanaan SMKPK. Jadi ada memang yang merasa bangga dengan pelaksanaan SMKPK, ada juga merasa ribet sekali. Kenapa? Karena aturan-aturannya harus begini, harus begitu. Belum lagi mengenai tadi kalau pengerahan peralatan yang kita butuhkan ini, kenapa yang datang ini? Nah, jadi tidak seindah yang kita bayangkan. Nah, itu mengenai. Tapi itulah artinya kalau kita mau masuk pada konteks evaluasi ya bagus, sehingga kita bisa dalami. Oh, ternyata begini ini begini peraturannya, begini kaitannya. Tapi banyak komponen yang harus kita teliti tadi kaitannya dengan industri, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pemahamannya, warga sekolah, termasuk guru dan siswa, karena itu terlibat semua. Ya, gitu Pak Herianto. Tapi Pak, Ya. apa sesuai dengan permasalahan tadi yang saya sampaikan, fokusnya memang di SMKPK itu kan memang luas. Jadi saya coba untuk mengerucutkan ini ke lebih lebih ke pemahaman proses atau pelaksanaan pembelajarannya. Nah, termasuk kalau untuk untuk guru-guru, kepala sekolah, bagaimana kesiapan bagaimana pemahaman mereka terhadap SMKPK itu, dan ini mungkin dapat berupa survei atau wawancara. Kemudian untuk pemahaman guru terhadap SMKPK, nah bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Intinya begini Pak, saya ingin mengerucutkan ke kayak bagaimana aktivitas guru sebagai contoh misalnya di sekolahnya Ibu Erna. Nah, kebetulan yang di PK ini kan ada Ibu Erna, jurusannya Ibu Erna di Tata Busana. Nah, bagaimana kemudian prosesnya di dalam proses pembelajarannya. Ya, memang kalau mau SMKK mau dikulik ya 1 tahun Pak, kayaknya enggak sah. Jadi saya saya lebih ke pembelajarannya Pak. Seperti itu. Bisa Paling Pak. tidak Jadi bisa kita dari bandingkan. hasilnya ini. Jadi bisa kita bandingkan toh. Jadi kita respondennya nanti guru-guru, semua guru-guru yang misalnya Kabupaten Pasangkayu. Nah, nanti situ kita bedakan. Oh, guru-guru yang dapat menerapkan SMKPK seperti ini, yang non PK seperti ini. Nah, kita bisa bandingkan. Jangan sampai memang lebih bagus yang non PK. Cuma karena kebetulan dapat giliran itu yang dapat PK. Nah, karena bagus proposalnya sehingga dapat kan PK diusulkan. Iya. Ya, jadi usulan dan memang Ya, kalau saya Pak, ya. Kalau saya Pak lebih bukan persoalan siapa yang lolos duluan atau tidak, tetapi lebih ke persoalan bagaimana setelah dia menjadi SMKPK jurusan PK, misalnya begitu, setelah dia menjadi jurusan yang di PK, kira-kira bagaimana proses pembelajarannya. Nah, sebenarnya ini juga bisa dikembangkan lagi ke bagaimana outputnya. Ini kan rata-rata SMKPK yang ada di Pasangkayu itu kan sudah lebih dari 3 tahun kalau tidak salah rata-rata. Bagaimana outputnya? Artinya sebelum mereka PK dan setelah mereka PK, ada tidak perbedaan, misalnya keterserapan alumninya ke industri, Ya, karena sampai ke atau situ seperti ukuran apa PK. mungkin begitu Pak? Iya, bursa kerja. Ya, itu maksud saya Ya, Pak.
Cuma itu artinya kalau yang itu memang kita mau teliti, larinya ke penelitian evaluasi. Ya, larinya ke penelitian evaluasi. Meskipun nanti kita mungkin mau membatasi dalam evaluasi itu fokus pada pembelajaran atau fokus pada beberapa aspek dari SMKPK itu. Enggak apa-apa. Nanti kita lihat dari situ. Jadi karena sudah ada fenomena yang kita munculkan, jadi kita mau membatasi masalah yang kita mau teliti. Ya, ya sudah bagus itu Pak. Ya, kita Oke, ke siap, teman Pak. yang lain. Ya, Ibu Terima kasih, Pak. Halmawati. Termute, Ibu. Alhamdulillah, akhirnya dapat Ya, bagian. ya. Terima kasih Pak kesempatannya. Saya ingin juga mendiskusikan tentang seperti yang teman-teman diskusikan juga. Kalau tadi Pak Heri belum bisa meramu, saya belum bisa meracik dengan benar Pak. Wih, permainan bahasa seinginnya orang. Ya, jadi betul. Saya juga tidak tahu apakah nanti fenomena yang saya temukan ini keren atau tidak, ataupun mungkin juga bisa dianggap konyol atau bagaimana Pak. Karena terus terang begini, fenomena di sekolah saya itu, di jurusan saya itu, menjadi PR utama untuk saya. Sejak saya menjadi ketua jurusan, sudah 6 tahun, bahkan hampir 7 tahun ini, semua siswa laki-laki itu kabur Pak. Maksudnya kabur, tidak berminat mendaftar pun, kalau mendaftar itu mereka pindah jurusan. Nah, kemudian selain itu kan industri-industri yang kami mitra selama ini tuh mereka mengharapkan sekali laki-laki Pak. Misalnya pabrik mie, pabrik bakso, pabrik kopi, itu mereka meminta yang dari laki-laki. Sementara kami perempuan semua. Nah, ini yang menjadi PR untuk saya, apakah ini layak untuk saya angkat menjadi sebuah judul atau tidak. Kemudian pun kalau saya angkat judulnya itu, redaksi kalimatnya apa, saya harus racik di situ Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, saya sudah punya gambaran ini jurusannya Ibu Halma. Ya, karena racik-meracik. Ya, oke. Kalau lihat dari fenomenanya itu bisa jadi ke persepsi masyarakat. Ya, jadi biasanya kan itu kecenderungannya persepsi masyarakat, orang yang masuk di BUGA, mau kok jadi bencong, mau kok jadi apa pergi masa-masa toh. Sama ketika waktu itu kira-kira 10 tahun yang lalu, makanya ada perubahan nomenklatur jurusan bangunan. Ya, jurusan bangunan kan dulu namanya gambar bangunan, bangunan gedung. Ya, kurang mahasiswanya karena persepsi masyarakat itu, dia mau masuk di situ jadi tukang. Iya, itu. Nah, tahun 2000 kalau tidak salah 2016 ya berubahlah itu nomenklatur menjadi DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kemudian konstruksi jalan dan jembatan, konstruksi sanitasi dan perawatan gedung, apalagi teknik konstruksi dan properti. Banyak sekarang manunya. Jadi kan sekarang juga tata boga sudah diganti toh Bu? Kami di pengolahan Pak, pengolahan hasil pertanian. Oh, kita pengolahan. Iya, pengolahan hasil pertanian. Ya. Bisa jadi itu. Jadi agribisnis apa? Agribisnis pengolahan hasil pertanian. Bisa jadi itu anunya. Padahal di perguruan tinggi banyak yang laki-laki masuk ke situ. Kemudian tadi pangsa pasarnya, ya pangsa pasar. Jadi ketika kita mengkondisikan itu ke profil lulusan tak yang kita tentukan. Dan memang di persepsi masyarakat kita lihat ke nanti, jadi nanti arahnya ke tadi ada branding. Nah, ini bukan personal branding, tapi branding jurusan kah atau branding program keahlian. Nah, makanya kan di spanduk-spanduk itu yang mulai dulu SMK bisa, itu bisa kita ini kan. Nah, tapi kita bisa mulai dari persepsi masyarakat. Karena kan masyarakat ini memasukkan anunya. Terutama untuk lingkup kecamatan tak dulu.
Jadi persepsi masyarakat terhadap apa itu jurusan atau program kompetensi keahlian pengolahan hasil teknik, pengolahan hasil pertanian, Di. Betul. Ya, kita bisa lihat dari situ. Nah, kemudian arahnya ke tadi daya serap, ya, daya serap. Jadi fenomena yang kita munculkan itu dari situ saya dulu. Kemudian bikin makin pertanyaan, misalnya kenapa siswa pindah jurusan? Dalam setiap tahun itu berapa jumlah pendaftar tak? Dari data-data itu kemudian muncul pertanyaan, nanti akan kita lihat apakah kita mau jadinya penelitian pengembangan, bisa jadi. Misalnya pengembangan promosi kompetensi keahlian. Mungkin selama ini promosi kegiatan promosi bidang keahlian itu hanya mulut ke mulut. Sekarang kita coba masifkan. Jadi ada upaya itu pengembangan model dari yang selama ini bagaimana model promosi jurusan tak, kemudian kita kembangkan, kita pakai model yang lain. Ya, ada pernah penelitiannya teman itu bahwa minat membaca siswa di beberapa sekolah itu rendah. Caranya untuk meningkatkan minat membacanya, dia panggilkan pendongeng ke sekolahnya. Itu dari penelitiannya itu dia, jadi dia coba bahwa salah satu cara untuk meningkatkan itu pendongeng masuk, dan pendongeng disitulah masuknya. Jadi bisa kita masuk penelitian pengembangan. Jadi tapi tadi kumpulkan dulu sebanyak-banyaknya pertanyaan, baru nanti kita akan kelompokkan. Pertanyaan-pertanyaan itu nanti mungkin pertemuan berikutnya kita kita tuntas kita bahas lagi dari jumlah pertanyaan kita sudah buat. Oke. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Soaib lagi, silakan Pak Soaib. Terima kasih banyak Pak. Ya langsung saja ini Pak, rencana yang ambil judul itu ya implementasi model pembelajaran problem basic learning PBL pada sistem rem hidrolik pada kelas 12 TSM di SMK Negeri 1 Taplang Barat. Nah, kemudian Pak yang kedua ini ada pengembangan modul di industri pada saat peserta didik PKL di industri, karena selama ini di tempat PKL itu langsung saya keluar nilai, dia tidak tahu di mana ambil nilai seperti itu. Nah itu ada dua ini Pak saya rancang ini ya seperti itu ya. Ya baik, makasih Pak Soaib. Kalau judul pertama dia itu berbau PTK, penelitian tindakan kelas, karena kita mau menerapkan sesuatu PBL itu di kelas tak? Iya, betul ya Pak. Atau di kelas yang lain. Bisa jadi itu PTK kalau hanya satu kelas. Bisa jadi dia penelitian eksperimen, puas eksperimen kalau dilakukan di banyak kelas atau beberapa sekolah. Nah itu ya. Tapi harus jelas kenapa kita mau eksperimen itu. Apakah memang selama ini hasil belajarnya rendah atau kompetensinya kurang, atau kenapa sehingga kita mau menerapkan itu kalau eksperimen seperti itu, karena kita mau uji coba. Misalnya selama ini orang yang panas minum Bodrex 1 tidak sembuh, dikasih lagi 2 tidak sembuh, kasih kita ini datang, jangan pakai Bodrex, pakai Sunmol misalnya. Karena kita sudah mengkaji beberapa bahwa Sunmol itu kandungannya begini, cocok itu Sunmol untuk di situ. Itu kalau eksperimen. Kemudian untuk yang kedua juga bagus, karena kita lihat fenomenanya selama ini anak-anak pergi PKL tidak ada pedomannya, jadi kita merancang, jadi kita mengembangkan modul untuk pelaksanaan praktik kerja industri, karena memang seperti itu. Harusnya memang ada modulnya, ya harus ada modulnya, cuma mungkin selama ini tidak terpikirkan oleh sekolah. Dan kita spesifikkan nih, mereka ini prakteknya prakerinnya kan ada yang sepeda motor, ada bengkel. Jangan sampai di sepeda motor itu hanya bagian penjualan, tidak disuruh membongkar.
Itu jadi itu kita bisa kasih batasan di kalau judul kedua. Jadi kita yang memilih mana yang lebih kira-kira lebih seret dengan kita sesuai dengan fakta lapangan yang akan kita jawab masalahnya. Ya, itu Pak Swaib. Makasih banyak Pak. Ya, kasih. Pak Burhan, silakan Pak Burhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter. Bahwa alasannya untuk yang saya ingin sampaikan di sini adalah mungkin judulnya saya belum bisa merangkai kata dengan baik, tapi titik persoalannya di sini adalah saya mau mengambil dua fenomena yang saya lihat di sekolah saya ini. Pertama adalah selama ujian, karena terus terang juga sekolah yang saya tempati ini baru saya pindah kurang lebih 1 tahun ini. Dan saya lihat untuk pelaksanaan ujiannya itu dia berbasis online, online. Dan dia menggunakan aplikasi Google Form. Nah, dan saya melihat ini tidak efektif, ya. Dan bahkan pertama adalah siswa itu merasa kesulitan dalam hal data online. Nah, fasilitas juga sekolah untuk internet itu terbatas, sehingga saya ingin membuat sebuah yang namanya aplikasi CBC itu CBT yang bersifat lokal, nah gitu. Artinya mereka bisa ujian berbasis CBT, tetapi sistemnya adalah offline, ya, tanpa menggunakan data, gitu, dan tetap menggunakan sistem berbasis CBT. Dan kemudian efektifnya juga adalah semua nilainya sudah daftar hadir apa semua itu sudah terangkup di situ. Jadi seperti itu yang pertama fenomenanya. Lalu yang kedua soal guru, ya. Guru selama ini saya melihat bahwasanya dalam menyusun bahan ajar itu tidak ada ketetapan yang jelas. Terkadang itu perangkat ajar yang dia siapkan itu, ya, itu menjadi masalah juga pada saat pemeriksaan oleh pengawas, ya. Sehingga saya ingin membuat semacam media pembelajaran, ya, yang standar, ya, yang dimana itu berbasis digital yang mungkin akan bisa juga dimiliki oleh guru nantinya. Nah, tinggal diganti dan diedit seperti itu. Jadi ada dua sifatnya nanti, ada bisa berbasis online, bisa juga berbasis offline, tapi dia berbasis digital atau dikompres nanti menjadi berbasis Android juga nanti. Jadi itu mungkin ininya Pak. Jadi Ya. mohon dulu petunjuknya. Baik, makasih Pak Burhan. Ya, mengenai yang pertama, bagus kita buatkan aplikasi CBT untuk local host itu dengan melihat kondisi fenomena itu. Dan kita kan bisa lihat beberapa mata pelajaran nanti disuruh membuat soal-soalnya, kemudian kita aplikasikan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Ya, siap. Itu bisa kita anukan untuk praktekkan di local host bagaimana praktis dan efektifnya. Nah, yang bisa juga kita lakukan itu adalah kita bisa mengembangkan butir-butir soal. Karena selama ini saya mencermati butir-butir soal yang dibuat itu tidak HOTS. Betul sekali. Ya, itu juga mungkin nanti, Pak. Ya, betul. Ya. Dan itu menjadi tantangannya guru untuk membuat itu. Sementara siswa ini kalau mau ujian nasional, mau ujian masuk perguruan tinggi, soal-soalnya soal-soal HOTS. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ikut tes P3K, mungkin ada soal-soalnya juga di sini. Pernah lihat soal-soalnya itu? Nah, itu kalau kita tidak terbiasa dengan soal-soal seperti itu, kaget ke siswata. Ya, kaget siswata. Jadi bisa juga kita kalau melihat fenomena tadi butir-butir soalnya ini yang ada selama ini itu tidak HOTS. Nah, kita coba kembangkan
bikin dalam satu mata pelajaran itu dari capaian-capaian ini kita kembangkan itu betul-betul soal. Betul-betul soal itu dikembangkan menjadi satu bahan penelitian itu bisa juga. Dari hasil butir-butir soal yang hots itulah yang masuk ke CBT kita. Iya, Bisa iya, iya. seperti itu. Jadi itu untuk langkah berikutnya. Jadi bisa Oh kita iya. berkolaborasi dengan teman yang lain. Oh iya, iya. Ada yang Siap, mengembangkan Pak. soalnya, ada yang mengembangkan aplikasinya. Nah, kemudian Iya, yang kedua iya. tadi yang kita mau lihat perangkatnya atau medianya, Pak. Eh, apa ya istilahnya Kan itu? berbeda Karena kita. iya, iya, iya. Begini kan selama ini teman-teman juga di sekolah itu kan eh, itu perangkatnya itu terkadang itu ada yang Pasti. siap, ada yang tidak, dan juga istilahnya tidak standby dalam hal ini, tiba masa tiba akal, maksudnya Ya, tidak direncanakan secara ini, nah gitu sejak awal. Nah itu saya melihat seperti itu juga beberapa teman-teman, sehingga mungkin langsung kita siapkan itu semacam eh, ada formatnya. media. Ya, betul sekali. Lalu kemudian mereka melihat contohnya ya seperti ini yang secara standar. Lalu kemudian tinggal mereka nanti kembangkan itu mapelnya masing-masing. Nah, Ya, mungkin bisa begitu ya, Pak. bisa kita buatkan berarti aplikasi kita itu modelnya kayak apa ya, yang template. Jadi template Ya, perangkat betul. ajar. Kan kelihatan juga ini kalau saya biasa pergi akreditasi sekolah, kita sebagai asesor lihat bahwa memang kelihatan itu guru-guru yang aktif bagaimana perangkat ajarnya dengan guru yang tidak aktif. Makanya ketika kegiatan wawancara guru yang menjawab itu memang yang bagus perangkat ajarnya. Jadi kan mungkin kita paham dan kelihatan itu bukan hanya di level guru, di level perguruan tinggi pun seperti itu. Jadi memang ada karakteristik guru dosen yang seperti itu, yang nanti itu tomo pengalaman maki ini biar tidak dirubah kita begitu. Cuma kan ini personal administrasi yang seperti itu. Jadi mengenai template perangkat ajar juga bagus kita buatkan. Cuma nanti kan kita susun model SOP-nya. Bagaimana ada buku pedoman penggunaan perangkat. Jadi prinsipnya itu semua penelitian pengembangan outputnya, satu ada produk pengembangannya, yang kedua adalah ada buku petunjuk penggunaan produk itu. Apa itu media, apakah itu modul, apakah itu perangkat, apakah itu aplikasi, dan seterusnya. Itu di outputnya. Ya. Oke, siap, Pak. Ya, Siap. terima kasih, Pak Burhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, lalu tadi saya lihat izin ke Pak Muhammad Nur Amir dulu. Saya belum baca nih pertanyaan-pertanyaan di chat WA. Iya. Makasih Pak atas kesempatannya. Terkait dengan judul, saya juga sama mungkin dengan beberapa teman tadi, belum ada secara detail judulnya, belum ada judul. Belum ada judulnya. Siap Bro, ya begitu Bro. Cuma ada saya dengan melihat dengan melihat fenomena yang ada di sekolah, saya tertarik Prof untuk mengangkat masalah kedisiplinan. Kebetulan tugas saya juga sebagai wali kelas. Saya tertarik untuk membahas tentang kedisiplinan di sekolah. Cuma saya belum detail apa saya mau membahasnya ke arah apa yang mempengaruhi kedisiplinan ataukah lebih kepada pengembangan kedisiplinan itu. Ya, dan saya juga ingin bertanya Prof, apakah relevan untuk diangkat untuk menjadi sebuah penelitian tesis seperti itu Prof? Saya kira itu mungkin Prof. Baik. Makasih Pak. Menarik kedisiplinan. Kedisiplinan untuk guru atau siswa? Begini Prof, sedikit mungkin saya gambarkan di sekolah saya itu termasuk salah satu SMK PK di Pasangkayu. Wah, yang disinggung tadi Pak Herianto ini. Sepertinya saya mau diteliti Prof sama Pak Herin. Iya. Tapi kalau dari segi ini Pak,
kedisiplinannya masih sangat kurang, Prof. Maksudnya kita lihat dari segi apa? Kalau saya lihat dari apa namanya, dari segi kayak apa waktunya, banyaknya apa jumlah siswa yang sering terlambat di pagi hari seperti itu. Jam pertama banyak apa namanya terlambat dilaksanakan. Seperti itu, Prof. Makanya saya apa merasa miris melihat juga ini di sekolah tempat tugas saya. Makanya saya apa berniat untuk mengkaji kira-kira bagaimana untuk apa apakah relevan untuk dikaji di dalam tesis ini, Prof. Oke, baik Ya, Prof. Pak. Jadi kan fokusnya ke siswa ya, Iya, Prof. siswa. Siswa saja, Prof. Iya, ya. Kan kalau guru nanti dibilang ya juru makan jeruk ini. Itu nih, Prof, saya takut. Ya, bagus Pak, ini kita teliti. Kenapa? Karena kan pasti berbeda karakteristik siswa di sekolah tak dengan sekolah lain. Karena lingkungan sekolah tak itu mungkin apakah di pusat kota, pinggiran kota, atau di mana. Kemudian karakteristik dari peserta didiknya. Mungkin karakteristik peserta didiknya kita itu banyak anak petani kebun, sawit. Atau bisa jadi banyak anak orang tuanya pekerja tambang. Kan berbeda kedisiplinannya. Atau orang tuanya tentara. Jadi bisa kita masukkan itu menjadi penelitian faktor-faktor apa yang mempengaruhi kedisiplinnya siswa. Karena dengan fenomena tadi. Nah, dari faktor yang kita curigai itu yang kita cari tahu. Cari-cari makin referensi mengenai kedisiplinan. Apakah itu dipengaruhi, ada penelitian orang lain dipengaruhi karena apa pendidikan orang tua di rumah, lingkungan keluarganya, ataukah mungkin karena kondisi ekonomi. Jangan sampai dia disiplin terlambat karena tidak ada PT-PT, misalnya, atau karena dia jauh rumahnya jalan kaki yang ada SMP saya kunjungi di mana itu perbatasan di Luwut Timur perbatasan dengan Luwut Tengah, ya karena jalan kaki siswanya, belum lagi kalau ada longsor, ya jadi itu bisa karena karakteristik peserta didiknya bisa kita teliti dan ambil lagi sekolah yang lain sebagai pembanding juga yang karakteristik sekolah itu sama dengan dia, misalnya. Karena kan kedisiplinan itu kedisiplinan tidak berkaitan dengan SMKPK. Tidak ada indikatornya SMKPK tapi karakteristiknya misalnya di pusat kota. Cari makin sekolah lain di pusat kota atau sama-sama karakteristik bukan jalan poros. Kan ada juga sekolah itu yang di jalan poros Ada juga memang yang di kecamatan, di ibu kota kabupaten atau jadi kita cari karakteristiknya dulu. Dari data awal kita bisa petakan SMK di Pasangkayu ada berapa, negeri. Kemudian yang punya program keahlian, ini juga belum ada yang singgung. Bisa kita lihat itu mungkin di Sulbar juga sama, ada SMK yang bidang keahliannya hanya satu. Misalnya hanya bisnis manajemen, akuntansi, dan ada yang bidang keahliannya ada dua, ada teknik, ada kesenian misalnya. Tapi ada juga memang SMK yang sampai 4 itu bidang keahliannya. Ada Tommy kesehatan di situ, ada Tommy tadi misalnya agribisnis pertanian kehutanan, ada Tommy informatika, TKJ, ada juga yang teknologi dan rekayasa. Makanya biasa yang capek adalah Wakasek hubungan industri. Karena banyak industri yang harus dianukan, termasuk kepala sekolahnya. Tapi ada juga yang karena hanya 2 di bidang keahliannya, ada 3. Itu bisa juga kita lihat dari aspek manajemennya. Bagaimana ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pimpinan sekolah itu memanage itu. Jadi aspek organisasi dan manajemen berkaitan dengan bidang keahlian. Ya, itu Pak Amir. Ya. Siap, Prof. Makasih, Prof. Kasih ya. Pak Lalu, silakan Pak Lalu. Sudah buang air kecil ini air besar? Atau air besar sekali? Yang penting tidak buang sembarangan, Pak. Oh iya, cocok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pada dasarnya
saya juga tertarik untuk untuk meneliti terkait SMKPK ini. Cuman saya mirip lah dengan Pak Heri. Cuman saya karena melihat aspeknya terlalu luas, jadi saya tertarik pada meneliti 2 aspek saja, yaitu aspek terkait penyelarasan kurikulum dan teaching factory. Saya ambil kedua aspek ini karena saya melihat bahwa aspek penyelarasan kurikulum dan teaching factory itu berkaitan dengan sangat erat gitu. Sehingga dalam pelaksanaan teaching factory itu membutuhkan penyelarasan kurikulum, dan dalam penyelarasan kurikulum itu dalam rangka untuk memenuhi tujuan teaching factory juga. Nah, karena keterbatasan waktu, kita beasiswa dibatasi pada 3 semester, jadi saya mikirnya ambil judul yang simpel-simpel aja lah gitu. Jadi Bisa nyampe semester, Pak. Ya? Bisa nyampe semester. Iya, targetnya, Pak. Sehingga judul yang saya ambil adalah implementasi penyelarasan kurikulum dan teaching factory. Kebetulan di sekolah kami yang yang PK itu adalah APHP. Jadi jurusan APHP di SMK Negeri 1 Mamuju. Nah, aspek yang ingin saya lihat dari hal-hal yang ingin saya lihat dari penyelarasan kurikulum dan teaching factory. Untuk aspek penyelarasan kurikulum, saya ingin melihat seperti apa sih proses penyelarasan kurikulum gitu kan. Ada standarnya, Pak. Harusnya penyelarasan kurikulumnya seperti ini, melibatkan industri apa segala macam. Nah, saya ingin lihat apakah sudah melibatkan semua industri yang relevan dengan APHP misalnya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa saja sih fokusnya, yang fokus yang ingin dikembangkan dalam muatan penyelarasan kurikulum. Kemudian bagaimana memastikan relevansi antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Bagaimana proses analisis kebutuhan industrinya apa segala macam. Nah, terkait mungkin masih banyak lagi. Terus saya sampaikan sebagian saja ya. Kemudian pada aspek teaching factory-nya, mungkin saya ingin melihat bagaimana sih mekanisme implementasinya, kemudian apakah peralatan yang dibutuhkan dalam penerapan teaching factory-nya itu sudah terpenuhi, karena kenyataannya dalam pemberian bantuan peralatan di sekolah PK seperti yang dibahasakan oleh Bapak tadi, bahwa lain yang dibutuhkan, lain yang datang gitu. Kemudian seperti apa sih peran guru dalam memfasilitasi proses pembelajaran teaching factory-nya, kemudian metodenya seperti apa, indikator keberhasilannya seperti apa, dampaknya terhadap peningkatan kualitas belajar mengajar seperti apa, dan saya kira masih banyak hal. Kalau misalnya tidak terlalu ribet ya mungkin saya ingin mengeksplor semua gitu. Tapi kalau misalnya cukup merepotkan, ya saya ambil bagian-bagian terpentingnya saja. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Makasih, Pak Lalu. Bagus rencana penelitian juga untuk SMKPK. Bisa berkolaborasi dengan Perian. Oh, cuma beda kabupaten, Kidi? Pak, saya di Mamuju. Oh, Mamuju. Saya pikir atau penelitian SMKPK sesulbar. Banyak ongkosnya. Oke. Tapi yang mesti kita ingat, kalau untuk penelitian seperti itu, tidak meneliti hanya satu sekolah. Jadi kalau misalnya konteks Mamuju, beberapa sekolah yang menerapkan SMKPK. Begitupun tadi di Kabupaten Pasangkayu. Jadi kita ambil beberapa, jadi bukan hanya satu sekolah, sehingga nanti di hasil penelitian itu kan tergambar, oh di SMK A itu begini ke kondisinya, ya di SMK B seperti ini, SMK C seperti ini kondisinya, ya karena begitu, karena kita ini kan di ranah konteks untuk magister itu melihatnya dari berbagai aspek dan lingkupnya skop penelitian yang bukan bisa collab, Pak, kalau begitu. Ya? Berarti bisa collab, lintas. Iya. Iya, lintas mesti. Makanya kan itu kita lihat, jadi akan kelihatan. Bisa jadi nanti tergambar, oh sekolah A bisa lebih bagus ini kondisinya seperti ini karena
ada aspek ini yang membuat dia sukses. Misalnya karena aspek kepala sekolahnya memang aktif, atau mungkin karena hubungannya dengan industri, atau mungkin hubungan industrinya bisa erat karena ada keluarganya yang guru di situ yang industri sehingga lebih mudah. Karena ada juga memang yang bukan karena ada hubungan ordal, bukan karena ordal sehingga hubungan industrinya bagus, tapi karena sistemnya memang ada yang seperti itu karena memang sistemnya. Yang pernah saya dapati di Pindrang ya karena sistemnya itu dari Panasonic itu yang memang yang membuka diri, kan dia tahu bahwa peluang untuk mengenai SMKPK itu sehingga mereka yang aktif. Berbeda itu kalau kita yang sekolah yang sibuk cari industri. Beda kalau industri yang cari nah, kan begitu. Karena dia sudah tahu tadi lagi-lagi ke branding. Apalagi kalau branding sekolah itu sudah enak kita yang dicari sama orang. Ya. Ibaratnya tidak perlu promosi sudah kelihatan nih. Ada juga orang memang yang selalu promosi di media sosial. Nah, itu. Ya. Ya. Gitu mungkin Pak Lalu. Pak Dedi Setiawan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja mungkin Pak. Judul yang ingin saya angkat di sini karena saya melihat fenomena yang terjadi di sekitar saya, khususnya di Mamasa ini, kesenjangan pendidikan antara sekolah yang ada di Mamasa dengan yang ada di beberapa kota mungkin, atau bahkan di Mamasa itu sendiri, sebagian besar ada kesenjangan pendidikan dari segi sarana dan prasarananya, Pak. Saya rencana meneliti korelasi atau kausalitas antara kualitas sarana dan prasarana terhadap minat belajar siswa, Pak. Itu rencana penelitian saya. Ya, baik, makasih Pak Dedi. Kalau kita lihat dari ini hanya ada dua variabel ya, minat dan kualitas sarpras. Nah, konteksnya ini kalau kita melihat minat, selalu itu Prof. Sabto juga selalu mengingatkan dari dosen-dosen yang lain, jangan hanya dua variabel kalau kita konteksnya di S2. Itu yang pertama. Jadi kalau untuk melihat fenomena mengenai minat siswa, itu bisa dilihat dari beberapa variabel. Jadi tambah lagi variabel yang lain selain sarpras. Selain sarpras mungkin tadi lingkungan keluarganya, mungkin dari pemahaman mengenai bidang pekerjaan. Ya, jangan sampai mereka memang fenomena yang kita lihat itu minatnya karena mereka tidak tahu mau kerja di mana nantinya. Ya. Kemudian tadi mengenai kesenjangan sarpras, saya pikir tadi Pak Dedi mau meneliti kenapa di sekolah A lebih bagus sarprasnya, sekolah B kurang. Saya pikir begitu lah. Jangan sampai menjebak diri ini susah selesai nanti. Susah selesai. Jadi konteks penelitian juga itu mesti kita perhatikan itu, ya. Jadi kita mau meneliti, kita sudah memikirkan, oh datanya ini sulit saya dapat. Apalagi kalau terkait tadi sarpras pembiayaan, dana bos, hati-hati Ki. Ya, jangan bunuh diri jadinya. Kemudian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ada tadi yang media-media yang mau diteliti. Jangan sampai media pembelajaran yang kita mau teliti itu pelaksanaannya ada di semester yang lama semester berapa? Semester ganjil. Ini kan genap. Nah, itu juga sama halnya Jangki ambil. Sama kalau yang mau penelitian misalnya mengenai praktek kerja industri. Saya mau meneliti anak-anak yang sudah prakerin. Sementara anak-anak belum pulang. Nanti pada saat atau belum berangkat pada saat bulan kan ini nanti insya Allah sampai bulan Mei, Juni, Juli, September, Juli, Agustus, Oktober, itu kan mungkin belum mereka PKL ya? Atau sementara PKL. Jadi itu kita pertimbangkan. Belum, jadi Pak. kan kita ini Belum. berpikir, ya kita berpikir Baru berangkat Agustus itu. Ya, kalau misalnya kita mau penelitian mengenai
proses pelaksanaan prakerimnya cocok ya. Tapi kalau mulai selesai susah ambil datanya karena selesainya mungkin mereka di bulan 11 atau bulan 12. Ya, itu pertimbangkan itu kalau mau penelitian. Ya. Kemudian ya yang terakhir tadi ini Pak Rafiq tadi angkat tangan kita tapi capek mengantri kayaknya capek berdiri mengantri jadi chat ya mengenai wali kelas. Selalu. Silakan Pak Rafiq. Oh iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan karena ini tadi jaringan terlempar terus Pak. Oh, saya kira capek baik. tangan. Adapun judul yang saya ingin lakukan karena ini menyangkut dengan apa? Jaringan lagi kodok. Lempar lagi. Capek dulu. Di mana beliau ini Pak Rafiq? Di Mamuju. Mamuju Pak. Mamuju. Oh, Pak Lalu ini yang ambil ke jaringannya. Pegal tangannya. Sedikit mungkin saya Pak, ini tadi persoalan PKL ini Pak. Oh iya. Yang judul saya kan tadi itu Pak, pengembangan modul di industri. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak Pak itu? Karena anak-anak belum berangkat PKL. Bagus Pak. Artinya kita buat memang rancang modulnya, toh supaya itulah nanti pada saat pelaksanaan uji cobanya, bagaimana mereka terapkan nanti di PKL. Nah, kemudian nanti kan kita minta responnya, bagaimana responnya menggunakan modul, bagaimana respon dari orang dari industri, bagaimana respon dari pembimbing, dari guru-guru pembimbing. Tapi itu yang kita bagikan kan bukan hanya untuk sekolah tak, karena kita spesifik ke otomotif. Nanti kita kasih lagi sekolah yang lain, untuk mereka menerapkan juga. Nah, seperti itu. Siapa? Makasih banyak Pak. Ya, yang penting minta juga sumbangsi dari mereka. Jangan sampai kita cetakkan semua untuk siswanya. Habis ongkos nanti banyak kalau kita menggandakan. Selamat bergabung kembali. Ya, silakan Pak Rafiq. Iya, saya coba kembali Pak. Ini judul yang saya ambil peran wali kelas dalam menciptakan iklim belajar siswa terhadap keaktifan belajar siswa di UPTD SMK Negeri 1 Mamuju Pak. Ya. Karena ini kenapa saya mengangkat masalah wali kelas? Karena ini ada hubungannya dengan tugas tambahan yang diberikan sebagai kesiswaan. Nah, fenomena yang terjadi di sekolah kami memang ada beberapa wali kelas yang tidak respect terhadap siswa, ada juga yang memang memiliki peran aktif terhadap siswa. Nah, ini yang menjadi fenomena buat saya untuk menjadi penelitian, Pak. Nah, kira-kira bagaimana masukan Bapak ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Rafiq. Kalau mengenai peran wali kelas, ini dari fenomena yang Bapak uraikan, bisa jadi muncul juga beberapa penelitian pertanyaannya. Apakah memang ada buku panduan mengenai wali kelas? Ada buku panduan sebagai misalnya buku sukses menjadi wali kelas? Ya, itu yang masih dicari Pak. Artinya kan belum ada, Pito. Iya. Nah, bisa jadi kan muncul pertanyaan tadi, bisa jadi mereka ini karena tidak tahu apa perannya wali kelas, bagaimana ininya, mereka ditunjuk saja. Nah, misalnya bagaimana proses itu penentuan wali kelas, bagaimana tadi apakah karena yang ditunjuk itu harus senior, ada syarat-syaratnya atau seperti apa? Itu satu aspek bisa kita teliti. Yang kedua, mengenai peran wali kelas. Apakah memang wali kelas ini dia menciptakan iklim belajar siswa atau sepertinya bukan dia menciptakan iklim belajar. Iklim belajar yang diciptakan kan sekolah. Seluruh ini bukan wali kelas. Jadi mesti difahami bagaimana peran wali kelas. Kemudian mengenai keaktifan belajar siswa kan bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Sama tadi prinsipnya kedisiplinan.
keaktifan belajar siswa ini yang kita bisa cari mencurigai beberapa faktor yang ada kondisinya di sana. Misalnya, oh keaktifannya ini bisa jadi karena satu tadi, bagaimana para wali kelas selalu mengingatkan. Dua, bisa jadi iklim sekolah. Ya, bisa jadi yang ketiga karena apa lagi sih yang BK sekarang ada bimbingan konseling. ya. Apakah memang bimbingan konseling juga tidak ada perannya terhadap keaktifan belajar siswa? Saya kira ada juga, Pak ya. Iya. Iya, artinya kan mereka juga punya tugas karena mereka tidak mengajar di mengajar mata pelajaran, tapi kan kalau tidak salah ada kegiatannya mereka dikasih. Ya mungkin bisa itu variabel itu yang kita bisa teliti berdasarkan fenomena yang ada kita lihat berkaitan dengan keaktifan belajar. Ya, bisa jadi keaktifan belajar mereka tidak aktif karena belajarnya pakai disuruh belajar selalu pakai internet, sementara putus-putus ke internetnya. Disuruh belajar aktif belajar di kelas, tapi kelasnya panas. Jadi bisa jadi karena sarana prasarana. Jadi kita lihat nih fenomena. Jadi cari nanti beberapa artikel penelitian yang berkaitan dengan ini keaktifan belajar. Iya, kalau mau lihat pengaruh. Ya. Ya, seperti itu mungkin peran operator dapodik. Wah, ini juga ini kencang ini operator dapodik ini. Ini ada dapodik juga ini, ya. Karena banyak juga cerita-cerita ini saya dengar di operator dapodik. Ya, bisa menarik juga. Ya, Kira-kira nanti itu bisa saya diangkat, pertemuan Pak? berikutnya lagi. Ya, Tambahan. Kira-kira itu bisa diangkat? operator dapodik dalam ini sebenarnya lebih cocok ke administrasi pendidikan S2 AP. Boleh sedikit, Pak? Ya. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hanya saya melihat ya. Jadi fenomena dan ini dibuktikan lewat hasil asesmen kompetensi yang di AKM, kompetensi minimum yang dilakukan oleh kementerian secara nasional, bahwa terdapat hasilnya adalah terbukti bahwa siswa kita memang minim literasi dan numerasi. Termasuk di sekolah saya merasakan betul gitu. Sampai pada kenyataannya kalimat pun susah dia mengerti gitu. 2 pangkat 3 pun jawabannya salah gitu ketika kita tanya gitu. Ini membuktikan bahwa ada fenomena rendahnya literasi dan numerasi pada murid kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita yang di SMK dengan kondisi rendahnya literasi, numerasi, kemudian faktor lemahnya motivasi intrinsik pada murid kita untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian saya kira kita tahu sendiri bahwa kita ada keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga bagi kita yang guru produktif dengan segala keterbatasan itu menghadapi 36 siswa gitu. Dalam kegiatan praktikum, mana peralatannya kurang, siswa rendah literasi, numerasi, motivasinya kurang, sehingga saya melihat bahwa jumlah rombel kita terlalu banyak. Kita tidak mampu mengontrol 36 dengan hanya sendiri gitu dalam kegiatan praktikum. Saya mencoba membandingkan proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas dengan proses belajar mengajar yang saya lakukan di lembaga pelatihan yang saya miliki, Pak. Kebetulan saya ada lembaga pelatihan khusus untuk membina keterampilan yang jumlah kelasnya itu katakanlah 10 maksimal gitu. Itu berbeda, Pak, memang. Bahwa kalau kita hanya menangani sedikit orang, itu relatif lebih mudah, murid kita lebih dapat perhatian yang lebih ketimbang kita menangani 36 murid sendiri gitu. Dan kondisinya sama-sama ini, Pak. Mereka yang datang itu pada umumnya adalah
murid-murid SMK yang terus terang kondisinya misalnya mau klik saja mau mengklik saya kayak gemetaran gitu, mau sama-sama nol gitu. Tetapi dengan progres 1 atau 2 bulan itu terlihat hasilnya Pak, perbedaan hasilnya. Ketimbang saya mengajar siswa di kelas yang jumlahnya 36 orang, butuh proses panjang, butuh kerumitan gitu, segala macam gitu. Sehingga nampaknya adalah dengan segala keterbatasan itu jumlah penghuni rombel itu sangat berpengaruh terhadap proses yang kita jalankan di kelas. Jadi sepertinya memang tidak efektif dengan jumlah rombel 36 orang siswa yang mesti kita hadapi dengan hanya sendiri, mana dengan keterbatasan sarana dan prasarana, kalimat saja susah paham gitu. Kita jelaskan berbusa-busa, ternyata dia cerita gitu. Ya, jadi saya kira seperti itu Pak. Oke, makasih Pak Lalu. Kalau fenomena yang Pak Lalu ceritakan itu banyak penelitian bisa muncul. Pertama, kita bisa mengembangkan media kah untuk meningkatkan numerasi, bikin media pembelajaran atau bikin bahan ajar tambahan di dalam mata pelajaran untuk meningkatkan literasi membaca atau mengenal numerasi, itu bisa berdasarkan fenomena itu. Yang kedua, bisa juga kita penelitian mengenai kaitannya bahwa jumlah rombel, apakah ada pengaruh itu jumlah rombel dengan karena menurut saya bisa jadi bukan karena jumlah rombel, bisa jadi karena motivasi. Kenapa? Karena anak-anak yang di LPK itu motivasinya mau tahu, makanya mendaftar ke di LPK. Kalau anak-anak sekolah bisa jadi dipaksa sama orang tuanya, pergi sekolah, bangun tidur saja dikasih bangun. Nah, bisa jadi karena itu, dan itu bisa jadi salah satu indikator bahwa motivasinya kayak gini anak-anak yang rendah ini, anak-anak di sekolah ini dengan jumlah 36 bisa, apakah kita bisa coba kasih bagi 2 kelas tak, misalnya 15 apakah masih seperti itu? Bisa jadi kan bukan karena jumlah, bisa jadi karena tadi motivasi. Kalau kita asumsi awal bahwa ini karena jumlah, coba bisa jadi kita penelitian untuk kelas ini 15 orang, ini 15 orang, minta izin bagi sama kepala sekolah. Jadi itu bisa jadi kita jadikan eksperimen, penelitian kuasi eksperimen namanya. Jadi beberapa kelas kita coba jumlah peserta 15, bagaimana responnya. Ya, itu jadi beberapa penelitian bisa muncul Pak. Nah, jadi tadi prinsipnya dari fenomena itu kita coba kumpulkan saja beberapa pertanyaan-pertanyaan, nanti juga kita kelompokkan mana ini sebenarnya yang paling urgent kita teliti, atau kita bisa bagi-bagi sama teman yang lain teliti. Ya memang karena banyak sekali persoalan Pak, banyak sekali itu. Cuma tesis yang bagus itu adalah tesis yang selesai, tesis yang kasih magister ya, karena memang banyak sekali. Nah itu kadang orang mulai, nggak tahu ini apa saya mau teliti. Bukan tidak tahu mau teliti, karena kita tidak tahu mulainya dari mana. Tapi tadi saran saya kita mulai dari fenomena apa, cari pertanyaan-pertanyaan, kumpulkan pertanyaan yang banyak, baru kita pilih nanti yang mana pertanyaan akan kita jawab. Karena prinsipnya penelitian itu adalah kita mau menjawab penelitian. Tidak selamanya penelitian itu menyelesaikan masalah. Tidak selamanya kita menyelesaikan masalah, tapi kita mendapatkan jawaban dari permasalahan itu. Baru mungkin berikutnya baru diselesaikan. Ya, seperti itu mungkin. Nanti saya bagikan link link YouTube-ku deh. Ya, nanti kita minta komen-komennya nanti di situ. Oke, seperti itu mungkin dulu untuk pertemuan kita hari ini. Insyaallah pekan depan mungkin jadwalnya di hari Sabtu untuk saya. Sabtu tetap di hari Jumat. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih, Dok. Prof. Semuanya Pak. Ya, Terima kasih Pak. sehat-sehat. Ki. Terima kasih. Amin, amin. Ya Rabbi. Kayaknya